Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jillahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat lahiriah dan juga sehat nikmat batiniah, serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga hati kita tergerak untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sehingga kita bisa masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Maka berpisahlah kita. Kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan ini hanya ada pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sehingga Allah jadikan di antara 12 bulan ini ada bulan yang begitu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Kita patut bersedih atas ditinggalkannya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Namun kita juga perlu bergembira karena dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas bumi Allah ini bukan kebetulan, melainkan didahului oleh orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, yang mana begitu besar pengorbanan seorang ibu. Kita berada dalam kandungannya kurang lebih 9 bulan. Andai masih ada mereka, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya, tapi tak semua di antara kita seberuntung yang masih memiliki orang tua.
Karena banyak juga di antara kita orang tua kita yang telah meninggal dunia. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata kita. Tak ada kata lain yang dapat kita ucapkan selain Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Dia kerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk keluarganya. Andai dia masih hidup, kita dapat peluk tubuhnya, kita cium tangannya, kita mohon ampun kepadanya. Namun sebagiannya sudah meninggalkan kita. Rabbana ampunkanlah wali walidina wali ummahatina. Ya Allah, ampuni ayah-ayah kami, ibu kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu masih kecil, maka balaslah perbuatan baik mereka ya Allah. Tidak ada kata yang bisa membalas semua itu selain Allah. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang dapat menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melapangkannya ya Allah. Dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam lautan takbir, maka semua menjadi laut, semua menjadi bening, semua menjadi bersih, semuanya diserahkan kepadamu ya Allah. Berapa kali mereka sholat, doa tidak terwujud karena kita. Berapa kali ibadah mereka tidak jadi karena tangis kita sewaktu kecil. Hari ini apa yang bisa kita balaskan kepada mereka? Orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tak ada ungkapan lain yang bisa kita sampaikan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjatkanlah doa, ungkapkan permintaan ampunan, maaf kepada Allah di hari yang baik, bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Maka pada hari ini saya menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari doa yang akan saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk para jamaah semuanya, agar hidup kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam uji dan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu dengan perasaan takut, takut akan sakit, takut akan susah, takut melarat. Tapi ketakutan itu sudah lama kita hilangkan karena kita beriman kepada Allah. Karena kita takut, kita lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, andai aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, apakah yang aku mohonkan kepada Allah?" Maka Rasulullah SAW mengajarkan membaca doa, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, maka karena takut itu ia halalkan segala cara. Dengan cara dia menyogok, judi, khamar, zina, maka ia lebih takut pada yang haram sehingga dia lupa ada
dan takut kepada yang lebih besar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bittaqwallah. Takutlah kepada Allah. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang kita dirikan selama 29 hari kemarin? Di dalam Ramadan yang kemarin yang telah meninggalkan kita tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang beriman, yang mau beriman kepada Allah, yang mau melaksanakan ibadah puasa, yang mau melaksanakan sholat, yang mau melaksanakan zakat, serta mau melaksanakan infak dan sedekah. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Maka rugilah ketika kita mengaku sebagai seorang muslim tapi kita tidak beriman. Banyak saudara-saudara kita yang masih menyepelekan akan ibadah Ramadan. Sebelum Ramadan dia sibuk dengan dunianya sehingga tidak mau dia puasa. Begitu Ramadan datang, dia makin disibukkan dengan dunianya karena mengejar dunianya sehingga ia lupa akhiratnya, sehingga tidak ada lagi rasa malu dalam dirinya dengan makan di pinggir jalan pada siang hari. Dengan nikmatnya dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya dan kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Apa tujuan Allah menyuruh kita berpuasa? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Jawabannya adalah tidak. Apakah Allah ingin mempersulit hambanya dengan puasa? Jawabannya pun tidak. Yuridukumullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit umatnya. Allah ingin umatnya mendapatkan, hambanya mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan intinya adalah la'allakum tattaqun, yaitu bagaimana setelah kita meninggalkan Ramadan, apakah kita betul-betul menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang makin takut kepada Allah. Insyaallah dengan keikhlasan hati kita menjalankan ibadah Ramadan, Allah kuatkan iman Islam kita sehingga amalan-amalan yang baik kita laksanakan pada bulan suci Ramadan kita terus lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puncaknya pada hari yang mulia ini kita pun ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepadamu ya Allah, besar ketakutanku, besar musibahku yang kuterima tapi tidak membuatku menghalalkan yang haram. Allahumma ghina bihadzal, ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu berjerumus kepada yang haram. Di saat salat, di saat tahajud kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata di khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, di dalam tulang sumsum kita. Besok, lusa kita akan kembali ke aktivitas kita yang lama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal menjadi tempat kita kembali kepada perbuatan maksiat kita? Nauzubillah, summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua yang kita dapat ambil hikmahnya dari perayaan Idul Fitri ialah bahwa telah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kepada bentuk tenaga mata kita tahan untuk bangun lebih awal. Kita membaca Al-Quran, kita sholat tarawih,
kita tadarus. Ada pertanyaan, apakah cukup sampai di situ? Tentu jawabannya tidak. Kita berikan sebagian harta kita, membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak kikir, kita tidak bahil, kita tidak pelit. Wa may yunqasu an nafsi fa iqamul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kg beras atau 3,5 liter atau berapapun yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf dan sedekah serta hibah. Ini harta titipan Allah. Saat kita masuk masjid, kita minta rahmat. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk kami. Tapi ketika kita keluar dari pintu masjid, kita minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaab fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, mari tingkatkan ekonomi umat. Yang pedagang dengan barang dagangnya, yang bertani dengan pertaniannya, yang jasa pemikiran dengan jasa pikirannya, kontribusi akalnya, semua berperan. Semua itu adalah cara untuk mencari rezeki yang halal. Tapi jika rezeki sudah didapat, ingat, orang Islam mencari rezeki bukan untuk menumpuk harta, tapi pakailah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri Masjid Agung Al-Abadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Innaka afun, engkau maha maaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka ya Allah, maafkanlah kesalahanku. Kau cinta kepada maaf. Kita sudah meminta ampun untuk kita, untuk orang tua kita, tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan Allah. Kita menangis, memohon dan minta kepada Allah, maafkanlah kesalahanku kepada si fulan ya Allah, tapi Allah tidak dapat memaafkan karena ini hubungan kita kepada sesama manusia. Maka dari itu, setelah kita selesai ini, mari sama-sama kita saling memaafkan. Kita berjabat tangan, kita berpelukan satu dengan yang lainnya, sehingga dosa di antara kita semuanya terhapuskan. Karena Allah hanya mengampuni dosa kita kepada Allah, tapi dosa sesama manusia itu yang memaafkan adalah sesama manusia. Ketika orang lain memaafkan kita, maka Allah pun akan memaafkan kita. Maka belajarlah menjadi orang yang ikhlas, karena yang sulit itu adalah memaafkan. Mulia meminta maaf, namun lebih mulia adalah orang yang memaafkan. Allah melihat kita begitu banyak dosa yang kita dapat, tapi Allah memaafkannya. Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus sombong? Apa yang kita punya sehingga kita tidak mau memaafkan orang tua kita? Kita tidak mau memaafkan anak kita, kita tidak mau memaafkan saudara kita, kita tidak mau memaafkan tetangga kita. Padahal setelah kehidupan ini kita akan menuju kematian, dan kematian itulah pintu gerbang untuk kita hidup selama-lamanya. Kalau kita mati membawa dosa, kita mati membawa dosa dan yang lainnya, maka itu akan menjadi beban untuk kita semuanya. Ini adalah kesempatan yang baik dan mulia. Sifat orang yang bertakwa, wal afina anin nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini setelah sebulan Allah uji kita dengan beribadah di bulan Ramadan, maka belajarlah kita untuk memaafkan saudara kita, agar kita pun
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai hambaku, uji engkau dengan makanan, engkau lulus. Uji dengan minum, engkau lulus. Uji engkau dengan nafsu syahwat, engkau lulus. Hari ini uji engkau dengan yang tampak ringan. Sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Hari ini kita kembali kepada fitrah, kembali kepada fitratul muslim, yaitu fitrahnya orang Islam, kesucian orang Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang membuat kita hadir di rumah Allah pada saat ini adalah syariat Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berangkat ke tempat ibadah ini, ke masjid bagi yang sholat di masjid, ke lapangan bagi yang ibadah di lapangan. Sedangkan Ummu Atiyah mengatakan, kami diperintahkan mengeluarkan perempuan di antaranya, perempuan yang sedang berhalangan, tetapi dibawa ke tanah lapangan, tidak dibawa ke dalam masjid, tidak untuk sholat, tapi mereka mendengarkan khutbah. Sholat ini bukan sekadar sholat 2 rakaat, bukan takbirnya saja, tapi yang tak kalah penting dari itu adalah wasiat dalam khutbah. Maka kami fokus kepada 3 perkara saja. Mari kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, mari kita tingkatkan infak, berwakaf, berzakat, bersedekah. Dan yang ketiga, mari kita sambung tali silaturahim. 3 perkara ini kita tanamkan ke dalam keluarga. Mari kita bawa syariat Allah ini di dalam keluarga kita masing-masing. Tidak cukup hanya sekedar khutbah, setelah itu selesai. Setelah itu bubar, nanti kita akan ditanya oleh Allah. Ini tugas bukan saja tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas kita. Ini tugas kita bersama, yaitu hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kepala keluarga, jaga istri, jaga anak. Maka momen Idul Fitri ini kita sampaikan ajaran Islam ini kepada mereka, sehingga mereka menjadi penerus agama Islam di masa yang akan datang. Karena Islam akan tetap tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi tidak ada jaminan bahwa anak cucu kita juga akan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan keadaan dalam beriman. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi, yang kaya rugi, yang miskin juga rugi. 2 kali, yang hebat juga rugi, yang pejabat juga rugi. Tapi yang tidak rugi adalah illal ladzina amanu, yang tetap istiqomah dengan imannya, wa amilus shalihat, dan juga beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling menasihati dalam kesadaran. Nasihat-nasihat inilah yang akan menjaga bumi ini tetap terjaga dari azab Allah Subhanahu
Islam kami, panjangkan usia kami dalam taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat syirik, sifat iri, sifat dengki kepada yang lain. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada orang-orang yang baik. Ya Allah, ampunilah orang tua kami yang telah meninggal dunia. Berikanlah kenikmatan dalam surga-Mu ya Allah. Kami adalah penerus-penerus-Mu dari Nabi Muhammad SAW. Kuatkanlah iman Islam kami. Ya Allah, ampunilah segala orang tua kami yang masih hidup. Panjangkanlah usianya dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Jadikanlah lelahnya menjadi ibadah untuk mereka ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami.